Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembahasan soal-soal ujian sekolah. Jadi persiapan untuk ujian sekolah 2021. Semoga semua teman-teman dan siswa-siswi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga persiapan ujian sekolahnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, stay tune. Oke, kita akan mulai untuk pembahasan soal ujian sekolah tahun 2021. Di part 1 ini, saya akan bahas soal fisika terlebih dahulu. Nomor 1 itu adalah soal tentang materi pengukuran di materi kelas 7. Di soal ini yang dibahas adalah tentang alat ukur mikrometer skrup. Yang harus dipahami untuk soal tentang mikrometer skrup adalah ini adalah skala utama dan ini adalah skala nonius. Skala utama kita baca yang bagian atas. Ini nilainya kelipatan 1 dan yang bagian bawah itu nilainya kelipatan 0,5. Kemudian dari skala utama nanti ditambah dengan berapa jumlah atau nilai dari skala noniusnya. Cara menghitung untuk skala nonius adalah garis yang terdapat di skala nonius ini kita cari yang berhimpit dengan garis skala utama. Kita tulis dulu untuk skala utamanya nilainya adalah 0, 1, 2. Kemudian di bawah ada satu garis, berarti 2,5. Jadi skala utamanya 2,5. Nah, sekarang kita lihat di skala noniusnya. Cari garis yang berhimpit dengan skala utama. Ini ada satu garis di sini. Saya tebalkan dulu. Garis itu berhimpit dengan skala utama. Kita hitung dari sini. 35, 36, 37, 38. Garis skala noniusnya adalah 38 dikali konversinya 0,01. Jadi sama dengan 0,38. 2,5 skala utama, 0,38 dari skala nonius. Kita jumlahkan 2,88. Jadi jawabannya adalah C. Satuannya untuk mikrometer skrup adalah milimeter. Kalau jangka sorong adalah sentimeter. Soal yang kedua ini adalah materi zat. Jadi berdasarkan pada sifatnya, zat itu dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yang kita dapat dari soal ini adalah dalam bentuk gambar. Di sini ada gambar balon udara. Gambar di atas menunjukkan jika gas bersifat. Gas itu memiliki sifat bentuknya bulat, salah. Mengisi ruangan yang ditempatinya, betul. Jadi dia bisa mengisi semua ruangan yang ditempati. Dapat digenggam tidak, bentuknya tetap juga tidak. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3, materi suhu. Termometer X berskala 40 derajat untuk titik beku air dan 220 derajat untuk titik didih air pada tekanan 1 atmosfer. Jika suatu zat memiliki suhu 30 derajat Celcius, maka termometer X menunjukkan skala titik-titik derajat X. Di soal ini adalah pengembangan dari materi konversi suhu. Tetap yang harus diperhatikan adalah konversi suhu itu kalian harus memahami ada 4 termometer itu, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, dan harus hafal titik lebur dan titik didihnya. Kemudian nanti baru kita gunakan rumus untuk menghitung soal pengembangan atau soal model seperti ini. Saya akan tuliskan untuk 4 termometer itu titik didih
titik leburnya. Yang pertama adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Titik didih untuk Celsius adalah 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin 373. Untuk titik leburnya, Celsius 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32, dan Kelvin 273. Untuk soal seperti ini, rumus yang kita gunakan adalah X dikurangi titik lebur dibagi titik didih dikurangi titik lebur sama dengan X dikurangi titik lebur dibagi titik didih dikurangi titik lebur. Jadi nanti yang X aksen itu adalah konversi dari 4 skala termometer ini. Maksudnya begini. Ini ada termometer X berskala 40 derajat untuk titik beku. Jadi kita gambar 40 untuk titik beku dan 220 untuk titik lebur. Dikonversikan dengan Celsius. Jadi yang kita tulis di sini adalah Celsius, 100 untuk titik didih dan 0 untuk titik leburnya. Di sini diketahui 30 derajat Celsius. Berarti ini adalah X aksennya, kita ganti dengan 30. Yang di sini yang ditanyakan. Nah, kita masukkan ke rumus di sini. X dikurangi 40 dibagi, ini langsung kita kurangi, 220 dikurangi 40 sama dengan 180 sama dengan 30 dikurangi 0, 30, 100 dikurangi 0, 100. Ini kita bisa sederhanakan. Kemudian ini juga bisa kita sederhanakan. Oke, setelah itu baru kita kali silang. X dikurangi 40 sama dengan 18 kali 3. 18 kali 3 itu 54. Ini kita pindah ke sini. X sama dengan, karena di sebelah kiri negatif, kita pindah ke kanan, jadi positif. 54 ditambah 40, 94. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 94. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ini materinya adalah kalor. Diketahui soal di grafik ini sudah pernah saya bahas kemarin di materi pembahasan kalor yang pertama, pembahasan soal ujian sekolah yang pertama. Jadi pertanyaan di sini adalah berapakah kalor yang dibutuhkan untuk proses ini, C ke D. Untuk proses C ke D berarti Q sama dengan MC delta T, di mana C-nya kita pakai yang air. Jadi ini sama dengan massa S-nya, massa airnya 3 kilo, kalor jenis airnya 4200, dan suhunya 10 dikurangi 0, 10. Sama dengan, jawabannya adalah 126. Kita konversi jadi KJ, jadi A. Soal nomor 5, ini materinya adalah sifat zat, apakah dia asam, basa, atau garam. Dilihat dari pH-nya, derajat keasamannya. Ini cirinya zat bahan tersebut adalah memerahkan lakmus. Kalau memerahkan lakmus, kita lihat nanti apakah dia mengubah lakmus biru menjadi merah juga, berarti itu asam. Kalau memerahkan lakmus tapi lakmus biru tetap biru, berarti itu netral. Nah, karena di sini pH-nya di bawah 7, berarti sifat zat ini adalah asam.
Larutan tersebut berupa, karena pH-nya di bawah 7 dan asam, air kapur, basa, air suling, netral. Berarti jus tomat. Soal nomor 6 ini adalah energi. Ini disajikan sebuah gambar di mana ada benda berada di atas, kemudian benda itu jatuh ke tengah. Energi potensial benda di atas adalah 6000 joule. Kemudian dia mengalami jatuh gitu, turun sampai 2 meter dari posisi semula. Ketinggian benda di awal adalah 10 meter. Untuk materi energi yang harus kalian pahami adalah dimanapun posisinya, energi mekanik benda itu sama. Apakah benda itu berada di atas, di tengah, maupun di atas tanah, energi mekaniknya sama. Yang membedakan adalah saat benda di posisi atas, energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial saja karena dia tidak memiliki kecepatan. Kemudian ketika dia di posisi tengah, energi mekaniknya sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Dan ketika dia di atas tanah, energi mekaniknya sama dengan energi kinetik saja karena dia tidak memiliki ketinggian, atau ketinggian di atas tanahnya adalah 0. Sekarang kita lihat dari soal ini. Di bagian atas, benda itu memiliki energi potensial 6000. Berarti langsung kita masukkan ke rumus EP untuk mengetahui berapakah massa benda. EP sama dengan MGH. Di sini 6000 sama dengan M, G-nya 10, ketinggiannya juga 10. Massa sama dengan 6000 dibagi 100. Coret. Jadi massanya sama dengan 60 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah energi kinetik benda saat benda jatuh sejauh 2 meter dari posisi semula. Kita nggak bisa menghitung energi kinetik dengan menggunakan rumus setengah mv kuadrat, tapi kita bisa menggunakan perbandingan. Maksudnya begini, di atas tadi dia memiliki energi potensial 6000, kemudian diketahui massa benda adalah 60 kg. Nah sekarang kita pakai energi mekanik di semua posisi itu adalah sama. Jadi energi mekanik di atas kan 6000, berarti di tengah ini juga 6000. Energi mekanik di posisi tengah saat dia turun 2 meter adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik di tengah itu sama dengan energi mekanik di atas, berarti di sini 6000. Ini nanti yang kita cari. Sekarang kita hitung dulu EP di posisi tengah. Rumusnya pakai ini juga. EP2 sama dengan massa 60, G-nya 10, ketinggiannya berapa? 10 dikurangi 2 karena dia turun 2 meter. Berarti di sini 8. 6 kali 8 48, berarti 4800. EK di sini sama dengan 6000. Ini kan posisinya di sini ya. EK di sini sama dengan 6000 dikurangi 4800 karena ini di sebelah kanan kita pindah ke kiri jadi negatif. 6000 dikurangi 4200 sama dengan EK sama dengan 1200 joule. Jadi jawabannya adalah A. Jadi prinsip ini yang harus kalian pahami. Energi mekanik di semua posisi benda itu sama. Dan energi mekanik di atas sama dengan EP, energi mekanik di tengah sama dengan EP ditambah EK, dan energi mekanik di atas tanah sama dengan EK. Oke, demikian tadi pembahasan soal latihan ujian semester yang masih saya bahas setengah. Jadi ini part 1-nya. Nanti untuk part 2-nya bisa dilihat, disimak di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Silakan dibagikan ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan persiapan kalian untuk ujian sekolah bisa semakin matang.
Kita ketemu lagi di video lanjutan dari pembahasan soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.